Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Okta Silviani dari Prodi 3PA akan memaparkan materi tentang filsafat pendidikan, yang mana soalnya ialah yang A. Ada apa sebenarnya masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Yang B. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? C. Ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini dan bagaimana pula solusinya? D. Ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah? Jelaskan pula masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita serta solusinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang A. Jawabannya ialah permasalahan yang terjadi mengapa pendidikan Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satunya ialah faktor pendidik atau guru itu sendiri, yaitu masih kurangnya kualitas pendidik atau pengajar di Indonesia. Tidak sedikit guru di Indonesia belum memiliki sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya yang mana telah tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yaitu merencanakan pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan perhatian, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Hal ini dikarenakan rendahnya kompetensi tenaga pendidik atau guru, rendahnya motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu diri guru, rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, penempatan guru yang dikaitkan dengan masalah politik. Dalam pekerjaan menjadi guru dapat dilakukan oleh siapa saja yang mampu memahami isi buku pelajaran, menjelaskan isi buku pelajaran, meminta peserta didik mencatat sesuai penjelasan, dan memberi tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah. Saat ini, selain harus memiliki kualifikasi akademik sarjana pendidikan, juga harus memiliki kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Namun, saat ini masih terdapat guru yang meskipun telah tersertifikasi dan memperoleh tunjangan sertifikasi, tetapi belum secara sungguh-sungguh mempersiapkan dan melaksanakan tugas sebagai guru secara profesional. Dilihat dari bidang tugas mengajar sehari-hari, masih ada guru yang mengajar dengan kemampuan yang belum memadai, kurang membuat persiapan pembelajaran yang baik, kurang menguasai bahan ajar, memilih dan menggunakan model pembelajaran yang kurang variatif, kurang mampu merangsang dan memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, masih mendominasi kegiatan pembelajaran, kurang menguasai ICT, dan ada juga yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai tetapi kinerjanya terkategori rendah. Solusinya adalah seperti meningkatkan peran MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran dan KKG kelompok kerja guru, serta mendorong guru untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan MGMP dan KKG atau kegiatan pelatihan lainnya, mendorong organisasi profesi guru untuk memperhatikan dan memperjuangkan nasib guru, termasuk dalam hal mutasi atau penempatan dan persebaran guru, meningkatkan peran KKG dan MGMP sebagai wadah bagi guru untuk dapat berbagi ilmu dan keterampilan, membuat jurnal guru, menyediakan perpustakaan guru, pemerintah memfasilitasi dan menyediakan dana penelitian atau intensif bagi guru yang kreatif dan aktif, menulis karya ilmiah atau melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, serta mengadakan lomba menulis karya ilmiah bagi guru secara periodik. Jawaban untuk yang B, yang menyebabkan pendidikan kita jauh tertinggal tidak hanya faktor dari pendidik atau guru, tapi juga terdidik atau peserta didik itu sendiri, yang mana ialah masalah tersebut seperti masalah perkembangan jasmani atau kesehatan. Andaikan peserta didik kurang sehat atau dalam keadaan sakit, untuk berkonsentrasi pun akan sangat sulit ia dapatkan dalam proses pendidikan atau belajar mengajar. Masalah keluarga atau masalah rumah tangga, masalah psikologis, masalah sosial, masalah kesulitan dalam belajar,
kurangnya hal yang memotivasi peserta didik untuk belajar. Solusi yang tepat untuk peserta didik ialah usahakan fokus dalam belajar. Dengan begitu membuat peserta didik terlarut dalam pelajaran dan membuatnya mudah menghafal atau menyerap ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, mengingat materi pembelajaran, menyimpulkan, dan sebagainya. Dan ketika ada sesuatu yang tidak dimengerti, tanyakan saja. Jangan malu agar nantinya permasalahan yang tidak dimengerti dari materi dapat terjawab sesuai dengan keinginan peserta didik. Nah, kenapa masalah keluarga atau rumah tangga berpengaruh? Karena hal ini sangat berpengaruh untuk proses belajar mengajar peserta didik. Untuk itu, keluarga harus pengertian dan perhatian terhadap anak, mengedepankan atau memprioritaskannya untuk kelangsungan pertumbuhan dan pendidikannya agar anak tidak terbebani dengan apa yang terjadi di luar sekolah, terlebih menyangkut permasalahan keluarga yang juga berdampak pada keadaan psikis anak. Solusi lainnya dalam pembelajaran seperti membuat catatan dalam setiap materi akademik. Dengan begitu, anak didik dapat mengingat materi yang mungkin tidak sempat atau sulit dihafal. Selain itu, peran guru BK juga dibutuhkan. Melalui bimbingan dan konseling yang disampaikan guru BK, siswa bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jawaban untuk yang C, sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam menunjang proses belajar dan mengajar untuk memudahkan siswa. Namun saat ini, jika diteliti lebih dalam, sekolah-sekolah di pelosok negeri, mayoritas di pelosok masih kurang fasilitasnya seperti bangku dan meja yang rusak, lapangan yang rusak, atap kelas yang sudah jebol, akses menuju sekolah yang kurang memadai, akses internet yang tidak lancar, serta kendala baju dan buku. Solusinya adalah melihat masih banyaknya sekolah yang kurang fasilitasnya, pemerintah harus lebih sering bersosialisasi ke sekolah yang ada di pelosok negeri. Kalau pemerintah sudah mengetahui, pemerintah bisa menggerakkan apa saja yang dibutuhkan. Namun, kurangnya sarana dan prasarana dalam pendidikan tentu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak menuntut ilmu. Juga membuat surat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan kepada pemerintah agar kita dapat diberikan sarana dan prasarana yang layak, lebih terjamin ke depannya. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, guru juga mau tidak mau mencari alternatif lain untuk melakukan pembelajaran dengan memperhitungkan atau mengubah metode belajar. Pihak sekolah harus tetap mengusahakan agar terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan. Begitu pula dengan masyarakat, harus lebih mensupport pihak sekolah dengan memberikan sumbangan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sambil menunggu kabar dari pemerintah untuk memberikan bantuan dalam sarana dan prasarana pendidikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang D. Jadi, setiap negara tentunya memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, di mana menurutnya paling cocok untuk diterapkan. Seperti halnya kurikulum pendidikan kita yang selalu berubah-ubah. Hal ini bukanlah berubah tanpa alasan, melainkan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas pendidik atau guru untuk menyiapkan para peserta didik untuk menghadapi zaman yang baru, zaman yang berbeda dengan yang dulu. Dan ditambah lagi, saat zaman dulu cita-cita atau keinginan kita ingin menjadi dokter, polisi, atau guru. Tapi seiring berjalannya waktu, pilihan cita-cita peserta didik mulai mencuat dan beragam jenisnya yang tidak pernah kita bayangkan, seperti ilustrator, YouTuber, arsitek, menemukan atau menciptakan aplikasi game, dan lain sebagainya. Jawaban untuk yang E, penyebab rendahnya masalah mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas,
efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Selain itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, rendahnya kualitas guru, pendidikan yang tidak merata, dan mahalnya biaya pendidikan. Rendahnya pendidikan dapat dilihat dari si tenaga pendidik, peserta didik, dan situasi atau lingkungan pendidikan itu sendiri. Kalau dari segi tenaga pendidik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kompetensi guru, dan lain sebagainya. Dari peserta didik sendiri, masalah internal seperti masalah psikologis atau masalah keluarga yang membuatnya terbebani, adanya sikap atau perilaku membanding-bandingkan murid atau anak sehingga membuatnya merasa rendah diri. Namun, jika ditanggapi positif, mungkin bisa memberikan dampak positif, memberikannya gambaran bagaimana seharusnya bersikap. Ia akan termotivasi untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Dari segi situasi atau lingkungan pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, baik berupa bangku, meja, kursi, dan lain sebagainya. Solusinya untuk tenaga pendidik, mau tidak mau harus lebih mengetahui dan memahami kondisi anak murid, tidak pilih kasih atau membandingkan murid, berkomunikasi dengan peserta didik, mengembangkan proses kegiatan belajar yang menyenangkan. Dari segi peserta didik, lebih fokus dan bersemangat dalam proses pembelajaran, diniatkan dengan sungguh-sungguh dan tanamkan bahwa pendidikan penting untuk beradaptasi di kehidupan saat ini dan masa depan. Guru harus lebih kreatif dalam mengambil cara lain dalam melakukan pembelajaran dengan memperbanyak praktek seperti diskusi dalam kelompok, menggunakan cara belajar dengan bermain, dan lain-lain. Sambil menunggu kabar dari pemerintah untuk memberikan bantuan dalam sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Pertanyaan yang kedua, Pancasila merupakan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai universal yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah tentang penyelenggaraan pendidikan nasional kita. Oleh karena itu, yang A, jelaskan landasan filosofisnya, mengapa para pendiri negara kita atau founding father merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita. Yang B, Anda jelaskan nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Yang C, jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang D, jelaskan pula apa dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidikan tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Baiklah, saya akan menjawab nomor 2 yang A. Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. 5 sila yang dirumuskan oleh para founding fathers setelah mendapatkan kemerdekaan. Pancasila mengandung banyak nilai dan makna bagi Indonesia. Salah satunya sebagai falsafah hidup bangsa. Secara filosofis, Pancasila itu disebut sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia karena Pancasila digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia sebelum Indonesia membentuk sebuah negara. Juga Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Jawaban untuk nomor 2 yang B, pada dasarnya Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonesia di Nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan Indonesia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman. Nilai luhur pada sila pertama, setiap warga negara Indonesia bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain, dan saling menghormati antar umat beragama. Nilai luhur pada sila kedua,
berteman dengan siapa saja tanpa pandang bulu, saling menghargai dan menghormati, baik kepada yang tua dan yang muda, laki-laki dan perempuan. Nilai luhur pada sila ketiga, mencintai kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam bentuknya dan kekhasannya, melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia, mencintai produk buatan Indonesia. Nilai luhur pada sila keempat, musyawarah, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain. Nilai luhur pada sila kelima, setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, hukum adil dan tidak berpihak. Setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan. Nilai-nilai luhur yang terdapat pada 5 sila Pancasila tentunya memiliki korelasi atau hubungannya dengan pendidikan di Indonesia, seperti pada sila pertama, pendidikan harus mampu mengutamakan hal-hal yang dapat memperkuat nilai-nilai keimanan bagi peserta didik agar selalu takwa dan beriman sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, agar peserta didik mampu memaknai suatu pendidikan dengan didasarkan pada kewajiban mereka sebagai makhluk Tuhan untuk selalu menuntut ilmu, dan dengan adanya pendidikan yang didasarkan pada sila ini, maka output yang akan dihasilkan yaitu terciptanya insan atau peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian dalam sila kedua, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan, karena pendidikan harus mampu membentuk setiap peserta didik yang mampu untuk memberikan perlakuan sebagaimana layaknya manusia, dan nantinya seseorang yang telah mendapatkan pendidikan itu dapat menghargai hak manusia yang sesuai dengan makna dari sila ini. Ketika seseorang dapat memahami hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut mampu memberikan perlakuan yang sesuai sehingga menjadikan setiap manusia beradab dan dapat memperlakukan setiap manusia sama tanpa pandang bulu. Dalam sila ketiga, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu untuk menjadikan peserta didiknya dapat bersatu dengan peserta didik lainnya. Hal ini jawaban nomor 2 yang C ialah seperti pada sila pertama, tidak bisa terlepas dari Pancasila atau keempat sila lainnya, karena Pancasila yang telah mempersatukan bangsa Indonesia dalam menempuh pendidikan di tengah banyaknya masyarakat dan orang lainnya. Kita sebagai warga negara Indonesia tentu harus mengakui keberagaman agama, baik itu agama mayoritas atau minoritas. Namun hal ini bukanlah kendala atau hambatan dalam pendidikan. Jika mayoritas juga tidak merasa berkuasa dengan minoritas, dan minoritas juga tidak merasa diasingkan, karena pada dasarnya kita tetap satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa. Begitu pula keempat sila lainnya, seperti sila ketiga. Pendidikan itu semata-mata tidak hanya didapat dari pengetahuan saja, tetapi juga dari pengalaman dan eksplorasi, keingintahuan kita terhadap sesuatu. Jadi bisa kita dapatkan dari berbagai tempat yang kita kunjungi. Interaksi dengan orang-orang yang berbagai macam pula. Dengan begitu kita dapat mengenalkan dan menjaga keanekaragaman suatu daerah atau ciri khas dari suatu tempat, baik itu berupa tradisi, bahasa daerah, baju daerah, alat musik daerah, dan lain-lain. Pada sila kedua, dalam pendidikan, berteman atau circle pertemanan juga penting untuk perkembangan kita dalam belajar. Seharusnya berteman dengan siapa saja, baik dia dari keluarga kaya atau tidak, baik guru atau pendidiknya muda atau tidak, selagi mereka bersama punya tujuan yang sama, saling menghargai dan menghormati, tentunya memberi pengaruh baik untuk proses pendidikan. Kemudian pada sila keempat, dalam pendidikan, musyawarah tentunya berpengaruh pada pendidikan. Jadi, dalam pembelajaran, kita tidak hanya menjadi pendengar dalam suatu kegiatan. Pembelajaran harus ada interaksi antar guru atau pendidik dengan murid, atau murid dengan murid lainnya, yang mana
dalam banyaknya suatu hal yang dibicarakan pasti ditemukan perbedaan pendapat. Itu hal yang wajar yang mana guru atau pendidik tidak hanya mendengar satu suara tapi juga mencari kesepakatan dari suara lainnya. Untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada yang merasa terpaksa atau tidak adil. Pada sila kelima, dalam pendidikan, baik miskin atau kaya, hitam atau putih, semua sama-sama berhak mendapat pendidikan atau mengikuti proses belajar mengajar, baik dalam keadaan normal atau memiliki keterbatasan, berhak mendapat pembelajaran yang sama, tentunya dengan cara yang sedikit berbeda pastinya. Jika melanggar atau tidak disiplin, tentunya akan mendapatkan hukuman dan perlakuan yang sama. Sehingga tidak ada yang merasa tidak adil dan lebih leluasa dalam pendidikan, baik itu di dalam atau di luar sekolah. Dalam sila ketiga, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu untuk menjadikan peserta didiknya dapat bersatu dengan peserta didik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadinya proses pendidikan, maka ada saat mereka harus belajar dari lingkungan sosialnya. Dari lingkungan sosial yang ada, maka ia akan belajar sendiri mengenai pengetahuan maupun nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Dan hal ini memungkinkan setiap orang untuk bersatu dan meminimalisir adanya diskriminatif antar perbedaan yang menjadi corak dari bangsa Indonesia. Sehingga terbuktilah dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat dimaknai bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman, sehingga di dalam proses pendidikan harus ada proses saling bertukar pengetahuan dan sebagainya yang memungkinkan sikap orang dapat terjalin kebersamaan untuk memenuhi suatu kebutuhan pendidikan. Dalam sila keempat, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengharuskan suatu pendidikan dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih demokratis, aktif, dan kritis dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Tetapi, dalam pandangan yang lain dapat dikatakan bahwa di dalam proses pendidikan mengharapkan memunculkan output cendekiawan yang mampu mengkritisi segala permasalahan yang dapat mengancam kebutuhan NKRI. Hal ini dapat dilakukan dengan usaha diri, dalam maupun dari luar. Dalam sila kelima, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengungkapkan secara abstrak bahwa suatu pendidikan harus mampu menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan bagi lingkungan yang ditempatinya. Dalam arti bahwa ketika seseorang sedang berbaur dengan temannya, maka orang itu tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga biasanya hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan sejak kecil bahwa seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sehingga jika memilih teman, harus adil dan tidak boleh memandang pangkat ataupun derajatnya. Jawaban untuk yang D, Indonesia akan kehilangan pedoman hidup dan jati diri negara, serta melunturnya nilai budi pekerti yang terkandung dalam Pancasila yang menyebabkan menurunnya pemikiran dalam bidang pendidikan bagi warga Indonesia. Dunia pendidikan Indonesia akan mengalami krisis moral, dipenuhi konflik, juga menimbulkan pelanggaran hak serta kewajiban. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Yang A, Anda jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning society itu. Yang B, Anda jelaskan secara logis dan kritis mengapa semua masyarakat harus selalu belajar. Yang C, bagaimana strategi efektif Anda untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing. Apa yang sudah Anda lakukan dan akan Anda lakukan. Yang D, jelaskan bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural, apa manfaatnya, dan apa pula dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab nomor 3 yang A. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat
dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Diharapkan masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam hal belajar. Secara lebih luas, learning society diartikan bahwa masyarakat yang berfungsi mendidik, yakni ketika proses pendidikan berjalan bagi seluruh anggota masyarakat melalui interaksi keseharian yang selalu bernuansa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Setiap anggota masyarakat akan selalu mendapatkan masukan positif dari hasil interaksinya itu. Pada dasarnya, proses belajar itu terjadi di mana saja dan kapan saja, yaitu selama ada dan terjadinya interaksi di kalangan masyarakat, baik dalam tataran di individu maupun di dalam lingkungan keluarga yang merupakan bagian integral dari masyarakat itu. Oleh karena itu, kondisi atau situasi yang mengitari di mana individu berada sangat berpengaruh untuk menciptakan individu sebagai objek pembelajaran. Jawaban untuk yang B, manusia belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan, manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Dengan belajar juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan, melatih kemampuan berpikir, serta meningkatkan kemampuan mengolah informasi menjadi lebih baik. Bukan hanya itu, dengan belajar dapat memberikan lebih banyak kebebasan pada diri seseorang. Akan tetapi, proses belajar tidak hanya berupa pengetahuan yang kita dapatkan dari buku, tapi juga kita dapatkan dari pengalaman individu masing-masing, yakni dari lingkungan sekitarnya, interaksi dengan masyarakat atau partisipasi orang-orang atau diri kita sendiri. Jawaban nomor 3 yang C. Strategi pertama yang saya lakukan dimulai dari circle paling dekat atau kecil, namun berpengaruh untuk perkembangan generasi selanjutnya, yaitu keluarga. Saya mencoba membiasakan keluarga untuk gemar belajar, baik itu membaca, mengeksplor, atau bahkan bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan lingkungan itu sendiri, dan sebisa mungkin tidak membatasi keingintahuannya akan sesuatu selagi dalam batas yang wajar dan memberi impact yang positif dan bermanfaat untuk kehidupan bersama. Di lingkungan masyarakat, saya sebisa mungkin menjadi contoh yang baik untuk anak-anak yang lebih muda dari saya. Begitupun dengan yang lebih senior dari saya. Saya mencoba untuk menjadi lebih diandalkan dan memberi impact positif. Dan dengan terbuka menerima pendapat, saran atau bahkan kritikan apabila dirasa saya melakukan kesalahan dan tidak merasa selalu yang paling benar. Karena pada dasarnya saya, keluarga dan masyarakat di lingkungan kita sama-sama belajar, selalu update dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang akan saya lakukan ialah ikut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan sekitar seperti memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kegiatan gotong royong bersama, peringatan hari-hari keagamaan seperti Maulid Nabi, ikut serta dalam kepanitiaan dan lain-lain. Jawaban untuk yang D, konsep dasar pendidikan multikultural adalah setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lainnya, baik dalam pendidikan, sekolah, atau lingkungan di luar sekolah. Semua berhak mendapatkan hak yang sama dan menerima dengan terbuka partisipasi atau keikutsertaan pendapat dari pihak mana saja tanpa memandang perbedaan. Manfaat pendidikan multikultural sangat penting dalam menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam, karena kita akan mengetahui budaya dari satu daerah atau negara dan kita dapat menghargainya dan menjaganya serta melestarikannya. Dan juga meningkatkan kesadaran pada peserta didik tentang pentingnya keberagaman. Dan peserta didik perlu memahami setiap individu dari berbagai latar belakang ras, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah.
Dampak negatif jika pendidikan multikultural ini tidak dapat dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia, pastinya akan terjadi perseteruan antar daerah, suku, dan lain-lain yang dapat memecah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, yang mana akan memungkinkan pihak mayoritas merasa berkuasa dan minoritas terpaksa menentang, yang mana menimbulkan konflik yang berdampak untuk anak-anak muda ataupun generasi selanjutnya, yang mana akan terjadi kesalahpahaman yang ditanamkan dalam mindset anak-anak bahwa daerah, ras, suku yang berbeda berpengaruh untuk kelangsungan pendidikan anak ke depannya. Jika di dalam suatu lingkungan sosial, sekolah contohnya, anak akan merasa was-was atau waspada dalam berinteraksi, yang seharusnya ia bergaul dan berinteraksi dengan beraneka ragam individu dari berbagai suku, ras, atau daerah. Karena hal tadi, kesalahpahaman, ia hanya berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan ras, suku, dan daerah. Dengannya hal ini dapat menghambat pendidikannya dan menghilangkan rasa simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap sesama. Sekian video pemaparan filsafat pendidikan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.